kan kalau kebetulan meninggalnya kan di rumah sakit Kristen. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal tuh selalu pendeta itu datang untuk mendoakan. Cuma karena di situ saya dan istri yang pakai kerudung masuk di ruang ICU itu nggak apa namanya ya. Saya bilang jangan ada yang masuk. Itu saya bacain murotal gede, terus saya bacain asyhadu alla. Saya bisikin terus. Awal pas saya datang nangis, keluar air mata kan orang yang lagi di ICU tuh. Nangis, terus saya bisikin, "Mah, ikutin Erik ya." Kita mau nanya dulu mengenai proses yang di nyambung tadi, Ibunda. Itu gimana? Oh, ibunya Erik ya. Ya, waktu itu kan Erik informasi bahwa ibunya pengen ketemu saya. Ya. Ya udah ayo, saya bilang gitu. Siapa takut gitu kan. Baru cuma ibu-ibu gitu kan. Belum pendeta. Ngobrol lah sama ibunya. Alhamdulillah pembicaraannya hangat banget. Jadi kayak nggak ada jarak lah. Ya seperti orang tua sendiri ya. Namanya kita udah deket sama Erik. Ngobrol-ngobrol, saya cuma bawa Bible yang kecil, Mas Ari. Bible yang kecil yang ada tulisan Isa Al-Masih gitu. Ngobrol, saya kasih lihat ayat ini. Akhirnya beliau percaya, oh iya ya kalau gitu Yesus tuh bukan Tuhan gitu. Alhamdulillah dong. Oke. Tapi ketika saya ajak, ayo tante kalau mau masuk Islam, ya dong kita kan ngajak. Ya bukan kita mempengaruhi atau apa. Dia bilang apa? Nanti dulu ya. Kalau tante atau ibu masuk Islam sekarang, nanti saudara-saudara begini-begini semua gitu. Oh sebenarnya sudah ada saudaranya keinginan. Mamanya Erik, maksudnya begini-begini tuh ngoceh-ngoceh atau gimana. Karena dia cerita, dulu saya pernah sakit, rambut saya rontok. Ketika rambut saya rontok, saya ke gereja, karena saya malu kan saya pakai kerudung. Masuk gereja pakai kerudung dibully, teroris kata gitu coba. Oh gitu. Sampai begitunya. Itu padahal teman-teman gereja sendiri gitu. Nah, jadi ibunya Erik pada waktu itu masih lebih takut saudaranya daripada takut akan keselamatan dirinya. Oh gitu. Nah, ya kita kan nggak boleh maksa. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tetap saling doain lah gitu ya. Pulang itu hari Jumat ya, Erik ya, bukan Kamis ya, Jumat ya. Jumat. Terus kemudian saya Selasa keluar kota dengar kabar dari Erik, ibunya udah nggak ada. Ya kan bukan istilahnya bukan ranah kita lah ya. Ya benar-benar. Kita juga nggak pernah tahu, siapa tahu di penghujungnya. Iya. Yang secara secara absir ya, secara absir dia sudah mengakui atau juga mungkin sudah mualaf dengan bersyahadat. Nanti si Erik bisa cerita lagi tuh di ketika beliau lagi sakaratul maut ya. Itu kan, cuman maksud saya poin saya gini Mas Ari. Itu membuktikan bahwa hidayah itu memang benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa apa-apa. Nabi aja nggak bisa ya. Semuanya kembali kepada hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kira-kira sebulan ya setelah mama nggak ada ya. Papanya datang ikut, waktu itu kita ada acara di salah satu masjid di daerah Senen, Masjid At-Taibin. Kita bikin acara, papanya datang bersyahadat. Ya alhamdulillah. Oh, bukan bersyahadat? Iya. Syahadat. Oh, gitu ya. 1 bulan setelah mamanya meninggal. Nah, cuman pada waktu mama sakaratul maut tuh gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kan kalau kebetulan meninggalnya kan di rumah sakit Kristen. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal tuh selalu pendeta itu datang untuk mendoakan. Cuma karena di situ saya dan istri yang pakai kerudung masuk di ruang ICU itu nggak apa namanya ya. Saya bilang jangan ada yang masuk. Itu saya bacain murotal gede, terus saya bacain asyhadu alla. Saya bisikin terus. Awal pas saya datang nangis, keluar air mata kan orang yang lagi di ICU tuh. Nangis, terus saya bisikin, "Mah, ikutin Erik ya. Mama kan sudah percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Hanya Allah satu-satunya Tuhan, ikutin ya, Mah." Saya bacain kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa wa Muhammad Rasulullah. Saya gitu-gituin terus. Jadi pas ketika asyhadu nolak dia. Kejang gitu, nggak mau tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, "Mah, jangan dilawan, Mah." Saya bilang, "Mama jangan dilawan, dengerin, Mah. Ikutin Erik dan pelan-pelan." Itu berapa kali ya? Nggak kehitung lah, 10 kali lebih tuh. Jadi waktu itu pas asyhadu gemeter,
Asyhadu gemeter. Sampai pas ke berapa kalinya baru mah ikutin ya, pelan-pelan ya mah ya. Asyhadu. Nggak ngomong, tapi kan udah pakai selang kan. Allah gitu dia. Ilaha, terus napasnya mulai, ritmenya mulai melambat tuh. Waktu pas aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Jantungnya nih. Apa bukan jantung apa tuh? Ininya kan? Apalah denyutnya, ritme di situ kan. Langsung hilang tuh. Sama suster di kompa dulu. Bangun lagi. Ada lagi. Terus, Pak, Bapak masih ingat nggak baca Yasin? Ya, Rik. Itu siapa yang ngomong? Saya. Pak, bacain Yasin, Pak. Ke Bapak saya. Oh, Bapak bisa baca Yasin? Bapaknya dulu kan Muslim. Bapak saya dulu Muslim sebelum nikah. Oke. Nikah sama mama masuk Kristen Advent. Pak masih ingat Yasin? Masih. Baca, Pak. Bapak baca dari HP dia. Yasin wal Qur'anil Hakim, dibaca itu di telinga mama. Tiba-tiba langsung denyut jantungnya hilang. Terus dokternya bilang ini mau dikejut tuh. Pacu jantung itu. Ya dipacu, kalau dipacu bisa sadar bisa bangun cuma kesadarannya hilang. Gitu. Akhirnya mau ikhlasin aja, ya udah ikhlasin aja. Langsung meninggal. Pas keluar itu baru pendeta nyerbu. Masih ada fotonya. Pendeta nyerbu ada 4 pendeta. Yang apa? Nyokap kelihatan senyum gitu pas kapan? Pas udah habis dari situ kita minta ke Kohan itu saya karena nggak ada ambulan. Ambulan yang dari Advent itu nggak ada semua. Saya telepon Kohani, saya butuh ambulan. Tunggu sebentar, kirim ambulan. Sampai ke Ciranjang, ternyata ditutup sama kain doang, nggak pakai peti. Tutup sama kain, udah beres. Saya nggak buka tuh, nggak berani buka. Udah aja bapak saya yang buka. Lihat Rik senyum katanya. Saya lihat memang senyumnya senyum yang kayak ngelihat sesuatu tuh senyum gitu. Udah aja ketiduran saya di kaki mama, di jenazah mama tuh ketiduran. Dibangunin kan namanya orang bangun tidur nggak sadar, tiba-tiba masuk duduk di kursi. Pas bangun udah di peti mama. Udah di peti. Nah saya ngomong sama Kodondi ya, yang bilang apa, kok ini gimana meninggalnya mau secara Islam atau Kristen? Saya bingung. Jam 9 udah masuk peti, ya udah. Kohani pun bilang udah, itu matinya gimana katanya, Islam atau Kristen? Nggak tahu, udah ikutin keluarga aja bahaya katanya. Kodondi juga yang bilang kalau nggak salah, daripada nanti bentrok katanya. Akhirnya di situ itu 6 jemaat gereja datang. Saya masih ingat ya, gereja Kebun Kembang, gereja Pada Suka, terus gereja Naripan, gereja Pacim, terus sama gereja yang lingkungan sekitar, banyaklah orang yang datang. Nah, waktu pas belum dinyanyiin tuh, belum datang kebaktian masih senyum. Karena memang crowded kan, banyak orang, saya nggak ngelihat. Pas akhirnya pas mau tutup peti, saya lihat wajah mama saya cemberut. Coba. Bisa berubah gitu ya. Ini istri saya saksinya, masih ada fotonya. Fotonya tuh lagi tersenyum, tapi ditutupin sama kan kalau orang Kristen tutupin kain kan, pakai kebaya, masih senyum. Waktu pas mau ditutup peti, saya nggak sempat foto. Cemberut kayak orang yang jangan dinyanyiin gini lah gitu, sampai kayak gitu. Akhirnya ya udah, mau gimana? Kodoni waktu itu lagi di mana ya kok ya? Cirebon kalau salah, apa Majalengka ya, lupa. Majalengka. Dia bilang gua nyusul ya katanya gitu. Udah nggak keburu kok. Ini jam 2 jam 3 udah dikuburin. Dari situ udah aja. Dan ya, wallahu alam gitu ya. Apakah mama saya meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim? Nggak tahu gitu. Tapi saya sempat bingung, ini doainnya gimana mama ya gitu. Karena kan di Islam kalau orang ngedoain orang kafir nggak bisa. Terus ayo udahlah, saya mau pakai doa semoga mama tenang, doa Kristen nggak nyambung juga itu, jadi bingung. Jadi ya udahlah. Terus nunjuk aja siapa tahu. Kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu dia syahadat waktu dituntun, kemudian langsung finish, langsung dipanggil saat itu kan dalam keadaan lagi zero kan, kita nggak pernah tahu kan. Jadi injury time gitu kan, siapa tahu ya, injury time. Itu bagus banget. Injury time. Tadi Insya Allah. Beberapa hal tuh kok. Beberapa
Ya mungkin pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin lagi mau meneliti atau mungkin mempelajari gitu ya. Kayaknya juga dia kaget juga tadi. Ayat apa ya sih yang kita mesti hindari dalam mempelajari itu gitu ya. Unik juga ya apa? Biasanya gini, misalnya podcast kita ngomongin apa perbandingan apa segala macam. Ini ketika dibaca sesuatu yang apa tadi? Onan. Mind blowing gitu buat. Tapi gini Mas Ari, yang tadi Mas Ari baca memang kelihatannya bahasanya vulgar, tapi belum tentu itu adalah sebuah cerita yang benar-benar seperti itu gitu. Jadi kan orang bisa menulis dengan menggunakan nama atau kiasan apa gitulah ya untuk menggambarkan sesuatu gitu. Tadi yang dibaca di Yeskiel 23 itu bukan cerita sebenarnya. Oh bukan. Itu adalah caranya bangsa Yahudi menggambarkan bangsa mereka sendiri yang sedang musyrik gitu. Sedang berdosa, istilahnya menyekutukan Allah gitu. Nah, mereka menggambarkan tadi kan ada Oholiba, ada Doliba ya. Itu menggambarkan orang-orang Israel yang sedang di Yudea dan di Samaria seperti dua kakak perempuan yang sedang bersundal gitu loh. Karena sedang tidak menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Lagi sesat gitu ya. Lagi sesat, lagi musyrik gitu lah. Cuman bahasanya seperti itu gitu. Bahasa itu ya memang boleh dikatakan nggak pantas kalau dibacain di mimbar gereja, ya nggak pantas. Apalagi kalau ada anak kecil gitu. Ya. Cuman kita harus memahami gitu loh. Ya, gitu ya. Gaya bahasa. Itu mereka. Di Taurat juga begitu juga. Hah? Di Taurat begitu juga, Pak? Di Taurat? Itu kan di Yeskiel kan. Itu di kitab Nabi-Nabi. Kalau yang di Taurat tadi ya mungkin yang cerita tentang Nabi Lot mengambil dua anak perempuannya itu sendiri. Itu ada di Taurat. Kalau yang disebut di Taurat ya itu yang Nabi Lot itu di Kejadian. Kalau yang itu tadi nggak ada tuh. Kalau yang tadi Yeskiel itu kitab Nabi-Nabi. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab tulisan dalam satu kitab besar namanya Tanakh. Itu punya orang Yahudi. Nah di Tanakh itu ditulis juga sama seperti itu. Sama. Ya itu sampai menjadi kitabnya orang Kristen ya itu seperti itu. Plek-plekan gitu ya. Plek-plekan. Wah. Ya jadi saya gini. Jangan sampai kita pelajaran gitu, tapi di Islam juga ada kan gitu. Takutnya begitu kan. Nah, makanya gini. Cuman kan dipisah Mas Ari. Apa tuh? Dipisah. Maksudnya gini, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen, mau yang disebut firman Tuhan, mau yang disebut dengan perkataan Nabi atau sabda Nabi, mau yang dikatakan sejarah, mau yang dikatakan ayat porno, jadi satu kitab. Gitu. Tapi kalau di Islam kan dipisah. Quran khusus firman Allah. Hadis khusus sabda Nabi. Nanti kan ada juga kitab tentang misalnya suami istri. Itu lain. Itu dipisah. Ada pembelajarannya kan. Iya. Tapi itu bukan di Quran. Bukan. Makanya sampai sekarang saya lagi coba mikir, apakah di Quran ada satu ayat yang nggak boleh dibawakan di mimbar? Gitu. Nggak ada. Semua boleh. Yang dianggap nih ya, yang dianggap sama orang-orang di luar Islam bahwa di Quran juga ada ayat porno, itu hanya tentang itu adab suami istri kan? Bukan tentang ini loh, apa namanya? Bidadari berdarah montok. Udah cuma itu doang. Penggambaran surga. Itu dibawakan di mimbar biasa-biasa aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Karena kan memang ada sisi transaksional manusia kalau kita dapatnya reward apa kan gitu. Betul. Cuman kalau di Bible kan tadi yang dibacain sama Mas Ali tadi nggak baca ya. Baca dalam hati doang deh. Lebih bersapi sih. Mersapi sapi ya. Karena mengandung mineral gitu. Iya benar. Dan protein. Yang tadi Mas Ali baca itu kan kita harus bisa tahu nih yang diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi atau Kristen itu cerita harfiah atau kiasan gitu. Itu yang harus kita tahu. Kalau tadi kejadian Nabi Lot menghamili dua anak perempuannya, jelas itu adalah harfiah atau literal. Tapi kalau cerita di Yeskiel 23 itu adalah cerita kiasan gitu. Jadi kita nggak bisa tembak semuanya sama gitu, enggak. Jadi ada cerita yang kisah bukan sebenarnya. Iya, kiasan. Gitu. Tapi dalam Islam ada nggak sih yang kisah dalam sirah tapi nggak kejadian, nggak boleh kan? Nggak ada. Kalau sirah kan ya cerita memang sebenarnya. Memang asli ya. Maksudnya cerita sesuatu yang sebenarnya nggak kejadian nggak boleh memang kan? Ya nggak boleh lah. Kalau di Quran kan yang kiasan juga banyak atau majasi kita tahunya lah. Tapi kan yang nggak sampai begitu bahasanya gitu loh. Quran kan diturunkan dalam bahasa yang sangat-sangat eloquent gitu loh, sangat-sangat elok gitu lah. Nah, kalau itu kan campur gitu masalahnya. Atau mungkin dulu cara bernarasinya begitu kali. Gaya bahasanya orang Yahudi ya begitu. Gitu. Untuk menarik perhatian gitu ya. Untuk mengkritik diri mereka sendiri juga gitu.
Wah. Ada dapat kasanah baru lagi nih sehari ini nih. Alhamdulillah. Karena gini, saya pernah ngobrol kan sama orang dari kalangan Yahudi kan. Pernah dengar kan kalau di tradisi Islam atau di Quran juga ada kalimat bahwa orang Yahudi itu dalam tanda kutip dikutuk menjadi kera gitu. Ya. Ya kan? Kalau kita baca sekilas kan seperti apa ya? Bukan harfiah gitu loh. Apa iya gitu nanti jadi kera atau gimana gitu. Saya tanyakan itu kepada orang Yahudi gitu. Gimana perasaannya orang Yahudi disebut seperti kera di dalam Quran gitu. Atau di dalam hadis ya, saya lupa. Orang Yahudi itu nggak marah. Rabi Yahudi itu nggak marah. Dia bilang apa? Itu masih jauh lebih halus daripada orang kita ngomong kita sendiri gitu. Apa katanya? Nah, di tradisi Yahudi sendiri itu memang orang Yahudi juga mereka tahu, mereka sadar mereka sering melanggar perintah daripada Hashem. Dan mereka mau disebut atau dikritik dalam bahasa seperti apapun ya mereka terima gitu loh. Kalau yang disebutkan Quran itu masih sangat-sangat halus katanya. Biasanya apa mereka? Wah, macam-macam udah. Oh iya. Bahasanya mungkin lebih kasar daripada Quran. Iya. Jadi gini, orang Yahudi sendiri juga sadar, mereka juga ya mereka merasa bangga dengan dipilihnya bangsa mereka ya menurut mereka di dalam kitab mereka kan. Karena itu kan mereka juga menganggap orang-orang yang lain itu kan sebagai goyim di bawah mereka gitu istilahnya. Nah, tapi mereka juga sadar bahwa mereka sendiri juga bangsa yang memang bandel gitu lah. Kalau kata orang Depok katanya apa? Tambeng apa gitu. Dablek. Nah gitu. Jadi mereka sadar diri gitu. Jadi ketika dikritik ya mereka tahu memang kondisi mereka begitu. Ketika ada kitab lain yang mengatakan mereka seperti itu, mereka nggak marah, biasa aja. Wah, ya juga ya, maksudnya kita mesti paham juga sebenarnya konteksnya gitu ya. Nanti main challenge-challengean lagi, adu nasib lagi. Oh, lu juga gitu kan, juga gitu ya. Iya. Bahkan ya, ketika ada apologet Islam yang klaim bahwa di dalam kitab mereka ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, apa respon mereka coba? Kira-kira gimana? Apa katanya? Mereka akan ngomong sama temennya, udah biarin aja tuh sepupu kita kok. Gitu. Oh mereka nggak apa-apa malah? Mereka ngaku bahwa Islam itu adalah sepupu mereka. Orang Yahudi? Orang Yahudi. Mereka orang Yahudi kepada Nasrani? Kalau Nasrani, ini nggak apa-apa nih. Iya kan Yahudi bukan kita. Iya nggak. Nanti deh. Yahudi memandang Kristen itu sebagai avodah zarah. Avodah zarah itu adalah penyembah asing. Maksudnya? Saya tegesin nih, maksudnya avodah zarah penyembah asing itu apa? Penyembah berhala, iya. Dah gitu. Bagi Yahudi ya. Bagi Yahudi ya, bukan. Bagi Yahudi, Kristen adalah penyembah berhala. Apa berhalanya? Ya Yesus itu. Karena buat orang Yahudi mereka tidak mengenal konsep Tuhan bisa jadi manusia. Bagi Yahudi sebenarnya mereka lebih membenci Islam atau membenci Nasrani? Kalau masalah benci-membenci dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam hal politik, kita tetap harus waspada dan berhati-hati dengan Yahudi dalam hal politik. Tapi kalau dalam hal akidah, mereka tuh sama dengan kita. Mereka sama-sama monoteis. Mereka sama-sama tauhid. Ini antara Yahudi dan Islam nih. Islam di mata Yahudi itu mempunyai tempat yang spesial. Mereka menghormati ketauhidan dan monoteismenya Islam. Oke? Dan mereka mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sama dengan Tuhan yang orang Yahudi sembah, yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Ini ya pandangan Yahudi ini. Tapi ketika ke Kristen, Yahudi memandang Kristen ini adalah seperti orang yang sudah menikah tapi berzina atau berselingkuh gitu. Analoginya kurang lebih begini. Anggaplah ini ada laki-laki yang sudah menikah, ya punya istri. Ini ada perempuan juga sudah menikah, punya suami. Tapi perempuan, laki dan perempuan yang sudah sama-sama menikah ini berzina gitu. Ini kan lebih parah daripada ada laki-laki yang belum nikah, ada perempuan yang belum nikah, mereka berzina. Lebih parah kan? Lebih parah sudah menikah. Jadi mereka menganggapnya orang yang sudah menikah itu seperti gini. Kristen dianggap sudah menikah karena mereka tetap juga mengaku menyembah Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Tetapi mereka juga menyembah Yesus. Menyembah Yesusnya itu yang dianalogikan sebagai berzina gitu. Menyekutukan gitu lah. Jadi mereka menyebut Kristen ini sebagai avodah zarah. Oh gitu ya. Jadi gini Mas Ari, sorry. Ketika orang Yahudi bepergian,
Dan ketika mereka nggak menemukan sinagog, sinagog tempat ibadah mereka, mereka diperbolehkan masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat mereka. Karena mereka menganggap masjid itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tapi ketika mereka bepergian, nggak nemu sinagog, nggak ada masjid, mereka nggak boleh masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa gereja adalah tempat menyembah berhala. Makin berhalanya siapa? Ya Yesus. Buat mereka ya, buat Yahudi ya gitu. Jadi ini bukan pendapat saya, ini adalah pandangan orang Yahudi gitu. Ya bagi orang Yahudi, wahyu itu turunnya berhenti sampai di Nabi Musa ya berarti ya? Enggak. Nabi Musa itu kan yang menerima Taurat. Setelah Nabi Musa ini kan ada nabi-nabi lain yang nabi kecil lah, nabi kecil. Ada nabi besar dan nabi kecil itu seperti Yeremia, Yehezkiel, Yesaya. Nanti nabi kecil ada Hagai, Habakuk, Ayub, macam-macam lagi yang lain sampai Maliaki. Nah, tapi Isa enggak? Isa enggak. Bagi dia? Enggak. Jadi kalau buat orang Yahudi, mereka menolak kemesiahan daripada Nabi Isa. Al-Masihnya nggak diterima. Jadi cuma sampai sebelum Nabi Isa mereka akui sebagai wahyu gitu ya? Iya. Kalau Nabi Isa itu untuk mereka, ini kan kalau di Islam kan kita hanya mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih. Ya. Tetapi konsep Al-Masih di dalam Islam itu berbeda dengan konsep Mesiasnya Yahudi. Yang bermasalah antara konsep Mesiasnya Yahudi dengan konsep Mesiasnya Kristen. Kalau di Kristen kan klaim Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi ini. Orang Yahudi bilang, tar dulu bro, gitu. Istilahnya nih ya, Mesias yang dijanjikan di dalam kitabnya Yahudi itu adalah orang yang memang benar-benar manusia, yang memang lahir dari persetubuhan manusia, gitu. Bukan Tuhan yang turun jadi manusia, gitu. Ini kata orang Yahudi. Mesias yang dijanjikan sama di dalam kitab mereka itu adalah orang yang datang cukup sekali menyelesaikan misi, gitu. Bukan orang datang menyelesaikan misi, pergi datang lagi gitu, bukan PP gitu. Sekali datang udah jadi raja bangsa Israel, udah selesai. Mesias itu nanti akan datang ketika sudah dibangun bait suci yang ketiga, sorry. Nanti tanda-tandanya macam-macam lah, ada yang sapi merah segala macam kan. Terus mereka bilang lagi Mesias yang akan datang itu dia datang kalau di bumi ini sudah nggak ada orang perang. Mesias itu nanti akan datang kalau di bumi ini semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem gitu. Ya sekarang kan belum. Siapa yang dimaksud? Ya belum datang, memang masih dinanti sama orang Yahudi. Bagi mereka belum datang. Bagi mereka di kita siapa? Bagi mereka di kita maksudnya? Iya, yang ditunggu dia ini bagi beda sosok lah, beda sosok. Saya nggak berani menyamakan. Ya nanti saking cocokologi lagi. Pokoknya beda. Kalau di Islam kan nanti ada Imam Mahdi, ada sosok yang kita kenal Dajjal gitu lah. Ada Nabi Isa juga. Ada Nabi Isa juga. Di dalam Yahudi sosoknya siapa nggak tahu siapa. Pokoknya nanti dia datang akan sebagai turun Mesias terakhir. Ya, dia adalah raja bangsa Israel gitu. Ya. Benar-benar manusia gitu. Makanya dia sekarang lagi ngebut untuk bikinin bait kedua ini. Ya. Sekarang Kristen kan klaim Yesus itulah Mesias yang dijanjikan gitu kan. Ya orang Yahudi bilang Yesus bukan anak kandung Yusuf. Sedangkan yang menjadi persyaratan Mesias yang akan datang itu adalah harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Nah Yesus bukan anak kandung Yusuf. Yang diklaim melalui Salomo kan Yusuf. Jadi kalau anak adopsi nggak diterima sama Yahudi gitu. Complicated sepertinya ya. Iya. Ya, jadi karena masalah tapi dengan konflik complicated ini jadi konflik politik kan sebenarnya. Iya, jatuh-jatuhnya jadi ke politik. Gitu. Ya, saling main klaim ya. Gitu. Waduh, ini kita jadi penonton aja. Gitu. Kita lihat aja mana konsep yang benar gitu kan. Iya. Cuman kan kita ngeliatnya gini, di seluruh dunia sekarang yang dominan atau yang besar kan Kristen. Yahudinya kan kecil, paling cuma 20 juta gitu loh. Iya, paling banyak. Nah, gitu ya. Jadi seolah-olah kayak gimana ya? Ini ada sesuatu yang besar, ini yang kecil, yang ini pakai kitabnya ini gitu. Tapi yang besar kalah sama yang kecil secara kekuasaan. Secara saudara tua lah inilah dibilang saudara tua gitu kan loh. Banyak kebijakan justru dari yang si kecil ini kan. Iya, gitu. Betul. Kalau bicara sampai ke Amerika ya. Iya benar. Nah, itu. Yang kecil ini yang memainkan peran gitu sebenarnya. Ada lagi Islam yang gak ikutan di antara kedua ini. Iya. Kan ada satu lagu yang didoktrin dari saya nih, dari kecil dari Advent didoktrin. Satu lagu gereja bahkan
Satu lagu gereja yang apa ya namanya? Sampai sekarang saya masih ingat, nggak akan mungkin lupa. Lagunya gini, Goliat yang gagah. Ini nada sambil nyanyiin aja ya. Goliat yang gagah dari Filistin dikalahkan oleh Daud yang kecil seperti singa melawan kambing, sungguh tak berbanding. Kira-kira apa maknanya? Oh, ya kan? Gitu. Jadi apa ya? Ketika ada kalimat itu yang sampai kepikiran sampai sekarang, oh ini ternyata penyebabnya gitu. Jadi di doktrin bahkan sampai ada yang kenapa mereka sih sampai ngebela mereka gitu. Kok mau-maunya? Sampai ada yang debat di sama siapa? Yang itu tuh kok? Siapa? Aduh kok saya lupa ya. Muhammad Hussein Gaza. Sampai debat sama siapa? Monik. Oh. Monik orang apa? Bukan Kristen kan ya? Iya. Kok sampai membela sampai itu? Karena ada doktrin seperti itu dari kecil. Jadi mungkin kalau kita baca di Bible ada namanya Goliat. Goliat ini siapa kok? Di dalam Al-Quran tuh yang melawan Nabi Daud tuh. Aduh kok lupa saya. Yang raksasa itu loh. Iya. Jalut. Jadi Goliat itu mengalahkan Goliat ini dari Filistin. Besar. Daud dari sana dari sama-sama di tanah Palestina, tapi ada suku namanya suku Filistin yang memang sudah jauh lebih lama hidup ketika sebelum bangsa Israel datang. Gitu. Ya kan perang biasa lah namanya. Zaman dulu kan pasti ada apa perebutan tanah atau apa segala macam. Perang. Tokoh dari bangsa Israel yang mengalahkan jagoannya Filistin yang merupakan raksasa tinggi yang mengalahkan namanya Daud gitu. Makanya bintangnya juga bintang Daud. Yang disebut Daud itu ya yang kita kenal dengan Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Jadi apa ya? Ya ada dari kecil ada doktrin bahwa Filistin terus dikalahkan. Jadi memang udah ada doktrin di dalam ya. Di dalam kitab mereka memang bangsa Israel yang kecil ini nanti akan melawan bangsa-bangsa di sekitarnya dan akan menang. Ini di kitabnya orang Yahudi nih. Gitu. Sampai dibuat lagu. Kristen ini mengaku sebagai bangsa Israel secara rohani. Gitu. Ada kesamaan. Kesamaannya cuma karena rohani. Iya benar-benar. Ya. Mereka kan yang tidak punya nasab sampai ke bangsa Israel ini kan menggunakan kitabnya bangsa Israel. Jadi mereka merasa punya ikatan rohani aja gitu. Oh gitu ya. Tapi bagi Yahudi padahal nggak ada. Nggak ada. Buat Yahudi siapa lu gitu kan. Makanya gerejanya dibom itu ya kemarin. Nah, makanya kan kita sering melihat video ketika orang Kristen ibadah di Israel malah diludahin sama orang Yahudi kan. Nah, ya karena Kristennya yang boleh dikatakan apa ya? Seperti orang cinta bertepuk sebelah tangan gitu lah. Wah ini makin paham kita posisinya ya. Kita pikir memang ada kesamaan gitu kan. Nih lagunya sampai sekarang nih masih ada. Masih ada emang. Ada di YouTube? Ada dong. Nih. Jadi ini lagu anak-anak. Iya lagu anak-anak. Itu di gereja Advent dulu. Itu ya Filistin. Goliat yang gagah. Oleh Daud yang kecil. Jadi sudah terframing dari kecil. Memang udah dari kecil udah. Ya, di framing seperti itu. Bahkan ada cerita anak-anak ketika Daud itu adalah diceritakan sosok anak kecil, sosok anak yang tidak tahu apa-apa dari bangsa Israel. Gitu. Ketika dia maju disuruh oleh Raja Saul, disuruh untuk mengalahkan salah satu sosok penjaga bangsa Filistin namanya Goliat dengan apa namanya ya? Kalau sekarang tuh ketepel. Kalau ini tuh ali-ali. Jadi cuma pakai batu kecil doang, diputer, dilempar ke kepalanya, pas kena jidat. Kena jidat langsung mati. Langsung jebret. Itulah menggambarkan sosok ini yang saya pakai sekarang. Oh, ini menarik ya kalau emang bisa. Tapi justru sekarang yang ada di kejadian di Palestina sebaliknya justru. Hamas yang sekecil itu ngelawan raksasa negara adidaya gitu kan. Negara adidaya dari Amerika, dari Prancis, dari Inggris lawan Israel sendiri. Tapi sampai sekarang mereka belum bisa memenangkan. Jadi penasaran sama urutan Nabi Daud itu. Nabi Daud itu berarti sebelum Nabi Sulaiman ya. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Belum ditunjukin ya siapa Nabi Daud ya dalam Bible ya.
Apa lo? Betseba. Enggak, belum tahu kan? Ada lagi. Oke, sebagai penutup nih kita lihat banyak. Ini cuma jadi hahehe gara-gara banyak yang baru saya tahu sekarang nih. Kita pikir udah podcast sama Kodoni udah tahu banyak nih. Oke. Mana ya? Nah, ini. Jadi jangan yang ini, yang dari awal dulu. Baik kalau Rick. Biar tahu. Ini belum pernah deh. Belum pernah. Mana sih kok ayat berapa sih? Ya udah pas ada Betseba aja. Oh, yang tadi ya? Padang gurun Betseba. Bukan. Itu Berseba. Kalau ini nama istri orang Betseba. Betseba ini yang akhirnya menjadi istrinya Daud di situ. Tapi Betseba ini istri orang gitu loh. Binor. Istri panglima tentaranya Daud sendiri. Oh gitu. Jadi dia pebinor. Iya dong, kan masih istri orang. Ketika itu Raja Daud melihat Betseba istrinya Uria itu sedang mandi. Nggak tahu sengaja ngintip atau gimana, pokoknya ngelihat, tertarik, dihampirin, terus suaminya pas pulang perang dikirim lagi ke medan perang yang paling depan gitu biar cepat mati gitu. Bener mati, setelah mati baru dinikahin. Kayak film ini. Ada film di kalau nggak salah 300 kalau nggak salah kayak gitu. Oh bukan 300, beda. Ada juga tuh kayak gitu. Dia menyuruh orang mencari keterangan mengenai perempuan itu. Orang itu melaporkan. Dari mana nih? Suatu senja Daud bangun dari tempat tidurnya lalu keluar untuk menghirup udara segar di atas atap istananya. Ketika menang ke selinganya melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Coba. Dia menyuruh orang mencari keterangan mengenai perempuan itu. Orang itu melaporkan bahwa perempuan itu bernama Putri Eliam, istri Uria. Daud menyuruh orang untuk memanggil perempuan itu dan membawa dia kepadanya. Perempuan itu datang dan astaga. Oke. Cukup. Udah ntar pengen lagi. Lalu jadi raja dulu kita. Nah, hasil dari Daud dan Betseba ini adalah keluarlah Nabi Sulaiman. Paham gak maksudnya? Oh, kalau di kita nggak mungkin dong. Iya dong. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi di sini Salomo keluar dari hasil terlarang. Oh. Muncul itu sampai urutannya. Enggak. Terlarangnya tuh bukan langsung Salomo. Sebelum Salomo kan ada anaknya yang mati, yang dibunuh sama Tuhan sendiri. Jadi begitu. Kalau Sulaiman sih sudah menikah. Iya. Jadi urutannya sampai kepada Yesus. Makanya Yesus disebut anak Daud. Nah, oleh bangsa Yahudi, Yesus ini disebut sebagai keluarga penzina. Nah, sekarang timbul tuduhan bahwa Quran menjiplak Bible katanya. Ya kan? Di Quran ada nggak cerita begitu? Nggak ada. Nabi Daud alaihissalam berzina gitu sama binor gitu. Semua nabi kan nggak ada. Nabi-nabi mulia lah. Nah, terus ada lagi di Quran ada nggak cerita Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya? Nggak ada. Kan nggak ada juga. Nanti ada lagi di Quran ada nggak cerita Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah? Kan nggak ada juga. Gak ada. Yang kita kenal di Quran siapa? Samiri yang bikin. Ada lagi nggak nanti cerita Nabi Nuh yang mabuk anggur telanjang di Quran? Kan nggak ada. Ada nggak di Quran cerita Nabi Ayub diuji menyalahkan Tuhannya atau menyalahkan Allah gitu? Kan nggak ada juga. Di Bible itu ada. Lah bagaimana ceritanya Quran menjiplak Bible? Orang ceritanya beda gitu loh. Iya beda. Gitu. Beda angle juga. Bagaimana kita jadikan bahwa para nabi ini teladan? Kan? Iya. Bagaimana? Kan gini, kalau nabi-nabi ini nabi disebut nabi ya, melakukan hal-hal seperti yang disebutkan tadi ceritakan di dalam Bible. Kan pertanyaan jadi gini, itu nabinya yang kurang ajar atau Allah salah pilih nabi gitu aja kan? Di sisi lain kita akan merasa jika pun ada nabi sekelas nabi melakukan ini, berarti kita boleh dong. Kan kalau ini jadi panutan gitu. Enggak, kalau maksudnya jadikan teladan gitu misalnya. Berarti kita boleh. Karena kan kalau dalam Quran senabi Adam pun doanya ada. Jadi doanya dari setiap nabi itu kita pakai masih habis sholat. Yang kita pahami kan gini, oke, nabi juga manusia. Nabi manusia juga bisa salah. Betul. Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri di Quran juga ditegur kan. Ketika nanti mukanya masam atau apa. Tapi kan itu baru kesalahan yang bukan maksiat gitu loh. Iya. Tapi kalau ini kan namanya maksiat loh. Anak sendiri kok dihamilin, binor kok dijinahin gitu. Iya. Malah kok bikin patung berhala untuk disembah. Bahkan diceritakan Nabi Salomo di sini di Bible diceritakan pernah musyrik menyembah Tuhan yang lain coba. Itu Nabi itu. Masa Nabi musyrik gimana sih?
Jadi saya nggak berani banyak berkomentar nih ya guys ya. Tapi gini ya, ini kan percakapan yang ada teksnya loh, bukan pendapat kita, bukan asumsi loh, ada teksnya. Jadi ya di dalam percakapan seperti ini bukan berarti kita ingin membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan, sama sekali bukan. Saudara besar kita, saudara besar Erik juga masih banyak yang Kristen kok. Ya kita menceritakan apa yang kita baca, apa yang kita lihat di dalam kitab mereka sendiri gitu loh. Jadi maksudnya kalau mau berapologetika, ini kalau orang Jawa bilang kan mbok yao gitu lah. Mbok yao berdasarkan teks gitu. Jangan hanya berdasarkan sentimen negatif gitu. Jadi kalau berapologetika boleh-boleh aja, tapi yang dewasa. Ada dasarnya ya. Ada dasarnya gitu. Tekstual. Bukan berarti kalau kita sudah memperbincangkan gini terus kita menebar kebencian kepada suku dan agama tertentu, enggak sama sekali. Itu aja sih. Ya, jadi mungkin siapa tahu bisa jadi bahan cross check, kan? Bisa jadi bahan untuk mencari tahu. Siapa tahu ada hal yang diketahui yang tamu kita belum paham, jadi siapa tahu bisa ajak dialog kan, gitu. Soalnya Ko Doni ini dari kemarin mengundang untuk berdialog untuk beberapa mungkin pemuka yang mungkin ada pengetahuan yang belum diketahui Ko Doni gitu ya. Tapi sampai sekarang di kolom komen belum ada gitu yang kemudian menyambut uluran tangan ini. Nah, terima kasih nih Bang Erik ya. Menarik banget. Banyak hal yang saya justru baru tahu. Saya pikir saya ngomong-ngomong Ko Doni udah semua nih saya tahu ya. Oh belum, masih jauh. Ternyata ada beberapa hal. Ada ternyata ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menjerat atau juga menjebak teman-teman Muslim untuk kemudian berpindah akidah. Nah itu perlu kita tahu. Alhamdulillah juga kita udah ada obrolan seperti ini. Dan menarik tadi ya, ternyata di dalamnya juga ada Ko Doni juga di sana. Dan teman-teman juga jika mungkin ada kisah-kisah menarik lainnya yang juga ingin di-share atau juga mungkin diinfokan kepada para tamu kita atau kepada kita, monggo silakan tulis di kolom komen. Ya mungkin Bang Erik mau menyampaikan apa gitu dengan para keluarga yang sekarang mungkin masih mungkin belum sepakat sama Bang Erik gitu, misalnya masih sebel sama Bang Erik gitu misalnya. Kalau sebel sih insya Allah enggak ya, karena seseorang yang menyatakan ingin masuk ke dalam Islam, meskipun keluarganya menentang, meskipun keluarganya tidak setuju, bahkan ada yang dirantai, ada yang dipasung segala macamnya, insya Allah dengan engkau menunjukkan akhlak dari yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah mereka akan luluh. Jadi tunjukkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kepada perilaku kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman yang lain dan lingkungan sekitar. Insya Allah keluargamu akan membuka hatimu untuk melihat bagaimana kelakuanmu ini, oh ternyata dalam Islam Anda berubah gitu. Jadi orang yang dulunya pemarah, orang yang dulunya lebih baik jadi ya gitu ya. Emosional, jadi lebih meredam segala sesuatunya. Karena itulah indahnya Islam. Oh gitu ya, disebabkan dengan hikmah gitu ya. Betul. Ada Ko Doni mungkin ada pesan lain yang belum tersampaikan dulu dari kemarin? Kalau dari saya mau gini aja. Ini untuk pemirsanya channel Bang Arin ya. Untuk baik yang Muslim dari keluarga Islam ataupun yang belum Muslim. Saya ngomongnya belum Muslim, Mas Ari ya. Kita doain supaya mereka jadi Muslim. Kita ingat untuk yang Muslim supaya tetap ingat fitrahnya. Fitrah manusia kan Muslim, ya kan. Buat yang belum Muslim, yuk kembali ke fitrah. Itu aja. Jadi jangan jangan kita memegang ego. Kita tetap harus tahu fitrahnya manusia adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Selain itu pasti ajaran manusia gitu. Menarik tuh, ajaran manusia. Cek di antara keyakinan di muka bumi ini mana yang ajaran dari manusia, mana yang langsung dari tadi dibilang tadi jalan yang lurus ya. Terima kasih nih Ko Doni sama Bang Erik. Mudah-mudahan siapa tahu tayangan ini akan bawa hadiah buat saudara kita yang sedang proses ya. Mudah-mudahan juga akan memberikan keuntungan teman-teman semua menyaksikan acara ini. Jika dirasa menarik, monggo silakan share tayangan ini sebanyak-banyaknya. Mau dipotong-potong buat TikTok, monggo aja ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.